Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari kelas Manajemen 19G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai metode proyeksi kualitatif dan studi kas yang akan saya kaitkan di dalamnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya menjelaskan sedikit mengenai metode proyeksi kualitatif. Yang pertama, mengenai metode proyeksi kualitatif. Metode proyeksi yang didasarkan pada data yang bersifat kualitatif, hasil proyeksi kualitatif akan menghasilkan proyeksi yang bersifat objektif. Yang berarti bahwa nilai proyeksi tersebut tidak dapat diperdebatkan. Yang dapat diperdebatkan hanyalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi tersebut. Sedangkan proyeksi yang bersifat kualitatif adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data-data kualitatif yang akan memberikan nilai proyeksi yang bersifat subjektif. Yang kedua yaitu jenis-jenis metode proyeksi kualitatif. Yang pertama yaitu metode proyeksi subjektif, yaitu metode proyeksi yang hanya didasarkan pada penilaian subjektif pembuatannya. Karena hanya didasarkan penilaian subjektif pembuatannya, proyeksi ini, maka seringkali proyeksi menghasilkan nilai yang berbeda antara pembuatan proyeksi, tergantung sudut pandang masing-masing pembuatannya. Metode proyeksi subjektif terdiri dari 4. Salah satunya yaitu opini dewan eksklusif, yaitu metode proyeksi bisnis di mana para eksklusif perusahaan berkumpul untuk merumuskan nilai proyeksi. Penjelasan mengenai pengertian dan jenisnya di atas dirasa kurang cukup tanpa memberikan contoh studi kasus. Saya mengambil contoh dari sebuah perusahaan yang akan memanfaatkan cangkang biji karet yang dahulunya tidak berguna, akan diubah menjadi produk yang bermanfaat dengan cara mengubahnya menjadi pengawet alami makanan. Tetapi oleh karena itu, ia harus melakukan peramalan untuk mendapatkan gambaran potensi terhadap bagaimana ia akan menjalankan penjualan produk tersebut. Nah, jenis bentuk peramalan yang ia lakukan yaitu peramalan proyeksi dengan menggunakan metode kualitatif. Agar proses pelaksanaan metode ini terjalan dengan baik, maka pihak manajer akan melibatkan beberapa pihak, yang dimana hasil dari semua rangkuman staf tersebut akan dianalisis oleh beberapa ahli. Dan setelah menunggu beberapa lama, hasil tersebut akan diberikan kepada pihak manajer perusahaan ini. Dan hasilnya adalah produk baru yang ia keluarkan atau ia luncurkan ini akan laku di pasaran. Meskipun dalam metode ini akan memakan waktu yang sangat cukup lama. Akan tetapi hasilnya sangatlah akurat. Karena di dalamnya mereka melibatkan beberapa ahli. Dari serangkaian yang saya jelaskan, kesimpulannya yaitu metode proyeksi kualitatif adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data-data yang bersifat kualitatif. Hasil proyeksi kualitatif akan menghasilkan proyeksi yang bersifat objektif. Dan jenis-jenis metode proyeksi kualitatif yang pertama yaitu metode proyeksi subjektif, yaitu metode proyeksi yang hanya didasarkan pada penilaian subjektif. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.